Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Greg serta teman-teman yang terkasih. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan psikologi perkembangan manusia menurut Abraham Maslow. Dan saya juga akan mencoba untuk menghubungkannya dengan artikel dari Alice Gisborne yang berbicara mengenai pengaruh agama bagi kebahagiaan manusia. Teori kebahagiaan Abraham Maslow dikenal dengan teori hierarkis kebutuhan atau piramida Maslow. Maslow berpendapat bahwa kebahagiaan atau kepuasan hidup seseorang itu terkait erat dengan kebutuhan yang tersusun secara hierarkis. Kebutuhan ini harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi untuk mencapai kebahagiaan dan aktualisasi diri. Berikut ini adalah 5 tingkatan dalam piramida kebahagiaan menurut Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan paling dasar dan contohnya adalah untuk bertahan hidup seperti makanan, air, udara, tidur, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini harus wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang bisa fokus pada kebutuhan lain. Lalu yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu akan mencari rasa aman dan perlindungan. Lalu kebutuhan ini meliputi keamanan fisik, stabilitas pekerjaan, kesehatan, serta keamanan keluarga dan properti. Lalu kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau cinta dan kepemilikan. Pada tingkatan ini, individu memerlukan kebutuhan hubungan sosial yang positif seperti persahabatan, keluarga, cinta, dan rasa memiliki dalam komunitas atau kelompok. Kebutuhan untuk diterima dan dihargai oleh orang lain menjadi sangatlah penting. Lalu yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, individu menginginkan penghargaan dari orang lain dan juga dari diri sendiri. Sebagai contoh adalah rasa percaya diri, penghormatan dari orang lain, prestasi, dan harga diri. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang bisa merasa rendah diri atau inferior. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah puncak dari piramida Maslow, di mana individu mencapai potensi penuh dan mengejar tujuan yang paling bermakna dalam hidup mereka. Aktualisasi diri melibatkan pertumbuhan diri, kreativitas, dan pemenuhan ambisi. Orang yang mencapai tahap ini hidup dalam fokus pada pengembangan diri dan juga kontribusi bagi orang lain. Dan menurut Maslow, kebahagiaan sejati atau pemenuhan hidup diperoleh ketika seseorang berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, terutama kebutuhan aktualisasi diri. Namun, Maslow juga menyadari bahwa tidak semua orang bisa mencapai puncak itu karena berbagai faktor yang mungkin menghambat atau menghalangi pemenuhan kebutuhan di tingkatan yang lebih rendah. Lalu, apa hubungan dengan artikel Alice? Artikel yang membahas mengenai hubungan antara agama dan kebahagiaan itu menghubungkan beberapa konsep dari Maslow
terutama dalam kebutuhan sosial dan aktualisasi diri. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah ataupun komunitas itu dapat memenuhi kebutuhan sosial seseorang dengan menyediakan tempat untuk berinteraksi dan juga merasa diterima oleh kelompok. Selain itu juga keyakinan agama seringkali memberikan rasa tujuan dan makna hidup yang selaras dengan kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks agama, individu dapat merasa bahwa hidup mereka itu memiliki makna yang lebih tinggi, dan ini berkontribusi pada kebahagiaan mereka, seperti yang ditunjukkan dalam artikel Ellis tersebut. Demikian presentasi saya mengenai teori kebahagiaan menurut Abraham Maslow. Semoga dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Terima kasih.